Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, selamat datang dan belajar Alkitab bersama di kelas Sekolah Minggu Dewasa Pria Wanita Senior. Dan hari ini kita mau mempelajari pelajaran kita yang ke-8 tentang pembaptisan menyatukan orang percaya dari Galatia pasal 3 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28. Mari menyiapkan Alkitab kita yang terbuka di surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia pasal yang ketiga ayat 26 sampai dengan 28. Boleh juga menyiapkan minuman, makanan kecil yang menemani kita untuk belajar Alkitab bersama-sama. Saya merindukan kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya atau berdiskusi setelah pelajaran ini selesai, bisa menghubungi saya atau Ibu Arni supaya kita bisa bersama-sama berdiskusi tentang firman Tuhan. Baik, mari kita akan membaca Alkitab kita sebelum kita berdoa. Silakan Ibu Arni akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini. Galatia 3 ayat 26 sampai 28 berbunyi demikian. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Baik, mari kita akan berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesehatan yang Bapak berikan bagi kami, dan kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi, yang ada di sekitar kami, bahkan di seluruh dunia, yang sedang sakit, apapun penyakit mereka, supaya Bapa memberikan kesembuhan dan mereka pulih kembali kesehatannya. Dan Tuhan terus menjaga kami juga yang sehat untuk tetap selalu sehat. Bapa, terima kasih untuk kerinduan hati kami mempelajari firman-Mu, supaya kami mengerti bahwa pembaptisan dalam Kristus Yesus menyatukan orang percaya. Dan hari ini kami mau belajar bersama-sama. Terima kasih Tuhan, dengarlah seluruh doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, pertama-tama kita akan membahas dulu mengenai beberapa lambang yang bisa menjadi pemersatu bagi sebuah komunitas, bagi sebuah bangsa bahkan. Kita mengenal pemain-pemain bulu tangkis kita ya, yang sedang bertanding. Kadang-kadang mungkin ada di antara kita yang melihat di Istora Senayan secara langsung. Kalau pemain-pemain bulu tangkis sedang bertanding dan musuhnya dari negara lain, biasanya penonton-penonton itu membawa beberapa lambang sebagai pemersatu ya. Misalnya bendera merah putih yang dikibar-kibarkan selama pemain kita sedang bertanding. Atau juga kalau di lapangan bulu tangkis itu ada lambang teriakan yel-yel supporter, gitu ya, itu sudah menjadi ciri khas penonton bulu tangkis di Indonesia. Itu teriakan itu terkenal ya di berbagai negara. Kalau mereka sedang bertanding, mereka merindukan teriakan seperti itu. Atau juga ada tepukan balon yang panjang itu yang dipukul dengan irama-irama tertentu. Itu menjadi pemersatu. Inilah supporter Indonesia yang sedang mendukung pemain bulu tangkis yang sedang bertanding. Nah, itu perlu sekali ya supaya kita mengetahui bahwa ada lambang-lambang yang dipakai sebagai pemersatu. Dan kita melihat pada pagi hari ini baptisan itu menjadi lambang pemersatu antara orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus di seluruh dunia. Yang kita pelajari bersama-sama dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Nah, surat atau kitab Galatia adalah tanggapan Paulus terhadap pengajaran yang salah bahwa orang non-Yahudi yang percaya harus tunduk untuk melakukan hukum Taurat supaya diselamatkan. Bahkan ada tambahan nanti sunat ya. Nah, berhubungan dengan hukum Taurat, Paulus menjelaskan bahwa Abraham itu diselamatkan oleh iman 430 tahun sebelum hukum Taurat dinyatakan oleh Musa. Coba lihat Galatia pasal 3 ayat 17 sampai 18. Jadi jelas sekali bahwa hukum Taurat itu tidak membawa keselamatan bagi setiap orang
Israel maupun setiap orang di seluruh dunia. Coba lihat ayat 17 sampai 18. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji. Tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Jadi jelas bahwa Abraham diperhitungkan imannya kepada Allah, dibenarkan oleh Tuhan karena rasa percayanya. Dan Allah menjanjikan kepada dia keselamatan dan menjanjikan kepada Abraham bahwa berkat dari Allah akan dicurahkan untuknya. Dan hukum Taurat itu kemudian baru ada 430 tahun setelah janji itu, covenant itu. Jadi tidak mungkin bahwa hukum Taurat itu bisa membatalkan perjanjian Allah. Firman Tuhan berkata demikian, dan tentang keselamatan yang sudah Allah nyatakan kepada Abraham. Nah, sebenarnya hukum Taurat itu diberikan untuk mengungkapkan dosa manusia, ya, serta ketidakmampuan manusia dengan perbuatannya untuk dapat diselamatkan. Ya. Kamu diingatkan oleh hukum Taurat, kamu diingatkan oleh 10 firman tentang dosa-dosamu. Kalau engkau melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan tidak kehendaki, itu berdosa dan kamu tidak bisa diselamatkan karena dosamu. Nah, keselamatan adalah anugerah atau kasih karunia Allah semata. Sehingga dapat disimpulkan kemudian dalam surat kepada jemaat di Galatia ini bahwa iman kepada Yesus Kristus yang membuat manusia menerima anugerah keselamatan dan menjadi anak-anak Allah. Saya bacakan Galatia 3 ayat 26 yang nanti juga kita akan bahas bersama-sama. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Secara pribadi, Tuhan tahu kita beriman kepada Dia. Ketika hati kita percaya dan mulut kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita, itu sudah menyatakan iman kita. Dan Tuhan tahu ya secara pribadi antara kita dengan Tuhan. Nah, namun dalam komunitas orang percaya, apakah tandanya seorang yang beriman kepada Yesus di gereja-gereja, anggota-anggota gereja, bagaimana mereka bisa tahu kalau seseorang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi? Ya, benar. Ketika orang yang percaya itu memberi dirinya untuk dibaptiskan. Jadi, baptisan merupakan kesaksian atau suatu proklamasi bahwa seseorang percaya dan beriman kepada Yesus. Ya. Dia menyatakan di hadapan komunitas rohaninya, di hadapan seluruh persekutuan keluarga rohaninya di dalam gerejanya. Saya percaya kepada Yesus Kristus dan saya ikut perintah Tuhan untuk dibaptiskan. Jadi ini menandakan bahwa dia juga memproklamirkan imannya kepada Yesus Kristus dan juga kemudian menyatukan dirinya dengan jemaat-jemaat yang lain yang sudah juga percaya dan dibaptiskan dalam gereja. Ya, itu luar biasa sekali pembaptisan. Jadi pembaptisan itu dialami oleh setiap orang yang percaya sekalipun mereka berbeda-beda latar belakangnya. Ya, di sini dikatakan mau hamba, mau orang merdeka, orang Yahudi yang mewakili orang-orang dalam komunitas perjanjian lama itu, ya, lalu juga ada orang-orang Yunani, orang-orang yang bukan Yahudi, ya. Jadi disatukan semuanya oleh baptisan, dan baptisan menjadi tanda kesatuan bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Baik, kita mempelajari kebenaran yang pertama dari pelajaran kita pada minggu pagi ini. Pembaptisan menyatukan orang percaya karena pembaptisan itu membuat kita memiliki hak yang sama di mata Allah. Galatia 3 ayat 26 sampai 27. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi di sini dikatakan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, ya. Kita yang sudah menerima janji itu dan juga sekaligus kita menjadi ahli waris
Ya, dan kebenaran ini tertulis dalam Roma 8 ayat 17. Saya bacakan bagi kita, silakan membuka Alkitabnya. Roma 8 ayat 17, apa firman Tuhan di situ tertulis? Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi jelas sekali bahwa anak-anak Allah itu adalah para ahli waris yang sudah menerima apa yang Tuhan janjikan. Di dalam Yesus Kristus kita menerimanya. Dan perhatikan kemudian kalimat selanjutnya, kata kamu semua, ya. Di situ menunjukkan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus, yang telah mengenakan Kristus, ya. Orang-orang yang sudah dibaptis di dalam Kristus, kita menjadi satu sebagai anak-anak Allah. Lalu perhatikan di situ menarik sekali perhatian saya kepada tulisan bahwa setiap orang yang percaya Yesus juga telah mengenakan Kristus. Apa maksudnya? Berarti gereja atau orang-orang percaya mengenakan Kristus itu seolah-olah pakaian, ya. Kita ditutupi oleh Kristus. Kita dijagai, kita benar-benar dibuat suci oleh Kristus, dan kita tanpa dosa lagi di hadapan Allah di dalam Kristus. Sehingga kita berhak masuk ke dalam kerajaannya, menjadi anak-anak Allah. Di dalam Kristus kita mengenakan Dia. Jadi dapat disimpulkan bahwa baptisan menyatukan orang percaya karena kita memiliki hak yang sama di mata Allah. Kita menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi ahli waris janji-janji yang sudah Allah Bapa berikan kepada Abraham, dan terus melalui Yesus Kristus kita menjadi anak-anak Allah sebagai ahli waris kerajaannya. Dan firman Tuhan telah menegaskan bahwa kita semua yang percaya dan dibaptis dalam Kristus disatukan oleh Kristus. Allah menjadikan kita semua anak-anaknya. Berbahagialah setiap orang yang percaya dan menerima pembaptisan dalam dirinya. Bapak, Ibu, dan saya, orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus dan sudah dibaptiskan, kita adalah anak-anak Allah. Kita sudah lahir kembali, ya, karena iman kita kepada Kristus. Kita sudah dibaptiskan dan Kristus ada dalam diri dan hidup kita. Kita senantiasa bersama dengan Kristus. Mari kita diskusikan bersama. Yang pertama, apakah hak yang sama bagi setiap orang yang percaya Yesus? Apakah hak yang sama yang saya dan bapak-bapak serta ibu-ibu miliki? Ya, kita memiliki hak yang sama sebagai anak-anak Allah, sebagai ahli waris dari Kristus. Itu hak bagi kita orang-orang percaya yang sudah dibaptiskan. Apakah artinya menjadi anak-anak Allah? Artinya orang-orang yang sudah dilahirkan kembali di dalam iman kepada Yesus Kristus, dibaptiskan dan Kristus hidup bersama dengan kita, dan kita di mata Allah sudah menjadi anak-anak Dia. Bagaimanakah anak-anak Allah dalam menjalani hidupnya bersama dengan Kristus? Pasti bapak-bapak dan ibu-ibu mengerti, ya, bahwa kita harus menyerahkan diri kita setiap hari kepada Kristus dalam persekutuan doa kita dengannya. Dan kita memperhatikan apa kehendak Kristus melalui firman-Nya. Dan kita hidup menjalani waktu kita bersama dengan Kristus. Kebenaran yang kedua dari pembaptisan menyatukan bahwa di pandangan Allah, kita semua orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dibaptiskan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itu kita sekalian adalah satu. Coba lihat Galatia pasal 3 ayat yang ke-28. Dalam hal ini, iman, percaya kepada Kristus dan dibaptiskan dan mengenakan Kristus, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, ya. Tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi tidak ada istilah orang di luar Yahudi, bukan orang-orang yang menerima janji. Tidak, semua janji Allah itu sudah ada di dalam Kristus. Jadi setiap orang yang percaya kepada Kristus, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, baik budak ataupun orang merdeka,
baik laki-laki atau perempuan, tanpa memandang jenis kelamin apapun juga, kita sudah menjadi satu di dalam Kristus di pandangan Allah. Nah, mengapa Rasul Paulus perlu menuliskan surat kepada Galatia, jemaat di Galatia, dan memuat hal ini? Karena ada orang-orang Yahudi yang memandang bahwa hukum Taurat dan sunat sebagai hak istimewa bagi mereka. Ya. Dan setiap orang yang sudah menjadi Kristen, menjadi percaya kepada Kristus, diajarkan oleh beberapa orang yang menyesatkan orang-orang Kristen bahwa mereka harus ikut aturan hukum Taurat dan mereka juga harus disunatkan sekalipun mereka percaya kepada Kristus, supaya mereka menjadi seperti orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Bukan. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus dari segala bangsa, maka hukum Taurat dan sunat tidaklah sebagai pemersatu. Ya. Jadi untuk menjadi orang Kristen tidak perlu menjadi seperti orang Yahudi Kristen. Jadilah orang Kristen Indonesia sebagaimana adanya orang Indonesia yang percaya kepada Kristus. Siapapun orang-orang itu. Dan firman Tuhan menegaskan bahwa setiap orang yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus tanpa memandang suku bangsa manapun. Ya. Pembaptisan menyatukan orang-orang percaya di pandangan Allah. Tadi sudah dikatakan. Di sini juga tidak ada perbedaan secara jenis kelamin, tidak ada perbedaan secara status sosial, siapapun engkau, ya, bahwa kita sudah dipersatukan di dalam Kristus. Orang Yahudi yang percaya Yesus juga harus dibaptiskan. Jadi mereka tidak bisa mengatakan, saya sudah istimewa, kami punya hukum Taurat, kami sudah disunat, kami tidak perlu dibaptiskan. Tidak, semua orang percaya Yesus perlu dibaptiskan, karena baptisan itu menjadi tanda lahiriah, ya, dari penyatuan kita di dalam Kristus. Semua bangsa dengan baptisan menjadi satu di dalam Kristus, yang merupakan benih yang dijanjikan kepada Abraham dan benih keselamatan bagi pewaris hidup kekal. Yesus itulah yang dijanjikan oleh firman Tuhan, benih yang akan turun menjadi juru selamat dari keturunan Abraham. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita, baptisan itu menjadi pemersatu setiap orang percaya, dan Kristus menjadi kepala dari semua orang percaya. Jadilah orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan dibaptiskan, dan kita bisa menjadi satu komunitas orang-orang percaya kepada Kristus, gereja Tuhan. Mari kita diskusikan bersama. Yang pertama, mengapakah hukum Taurat dan sunat bukan sebagai tanda lahiriah yang mempersatukan semua orang percaya? Karena jawabannya apa? Tadi kita sudah belajar, ya, semua orang percaya itu bukan hanya bangsa Yahudi yang memiliki hukum Taurat dan sunat, tetapi semua orang percaya itu semua bangsa, ya, yang tidak memiliki hukum Taurat dan tidak memiliki aturan sunat. Itu juga sudah menjadi orang percaya yang dipersatukan. Itu jawabannya. Ya. Yang kedua, baptisan adalah tanda bagi setiap orang yang dipersatukan di dalam Yesus Kristus. Bagaimanakah bila ada orang yang mengaku percaya, namun dia tidak mau dibaptiskan? Karena dia memandang pembaptisan itu kan hanya lambang, jadi nggak perlulah saya dibaptiskan. Nah, orang-orang seperti itu perlu menyadari bahwa dia perlu menuruti perkataan Kristus. Kalau engkau sudah percaya, taatlah kepada firman Tuhan, ikutilah teladan Kristus. Kristus sendiri dibaptiskan, dan firman Tuhan mengatakan bahwa setiap orang yang percaya itu perlu dibaptiskan sebagai tanda dia adalah orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Segala puji kepada Tuhan dan firman-Nya yang sudah kita pelajari bersama-sama. Kita sudah belajar bahwa pembaptisan itu menyatukan orang percaya. Galatia pasal 3 ayat 26 sampai 28. Dan kita perlu melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Pembaptisan menyatukan orang percaya karena kemudian memberikan hak yang sama di mata Allah. Kita menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi ahli waris yang sudah dijanjikan oleh Tuhan melalui Abraham dan terus turun di dalam Yesus Kristus benih keselamatan itu. Dan kita mengalaminya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita
menjadi anak-anak Allah dan ahli waris dari Kristus. Yang kedua, pembaptisan itu menyatukan orang percaya di pandangan Allah. Jadi setiap orang percaya di seluruh dunia dari segala masa, tanpa memandang suku bangsa, tanpa memandang status sosial, tanpa melihat jenis kelamin, semua menjadi satu di mata Allah melalui pembaptisan. Jadi bersyukurlah akan hal itu, dan kita berdoa supaya kita terus kuat di dalam Kristus. Dan kalau ada di antara bapak atau ibu yang sudah percaya kepada Yesus dan belum mengalami pembaptisan secara selam, bisa mengambil keputusan untuk melakukannya dalam kehidupan pribadinya sebagai orang percaya. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah selesai dalam pelajaran yang ke-8. Minggu depan kita akan memasuki pelajaran selanjutnya. Dan tetap sehat, jagalah diri kita di masa wabah pandemi penyakit seperti sekarang. Kalau bisa jangan meninggalkan tempat tinggal. Kalaupun harus keluar, kenakanlah masker, face shield, pelindung wajah. Lalu setiap lihat ada tempat untuk mencuci tangan dengan sabun, lakukanlah. Dan ketika kita harus berbicara dengan orang, tetaplah menjaga jarak aman. Dan hindarilah kerumunan banyak orang. Setelah sampai rumah, ada baiknya kita cuci tangan dan membasuh tubuh kita, supaya kita dalam keadaan sehat. Ya. Dan terutama juga jaga kesehatan rohani kita. Miliki hubungan yang baik dengan Kristus setiap hari. Berdoa, membaca firman-Nya, dan lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan jangan lupa, kita juga rindu untuk bersekutu, beribadah bersama sebagai orang percaya di gereja. Ketika waktunya memungkinkan dan kita perlu datang bersama-sama untuk beribadah, bersekutu kembali di rumah Tuhan. Lakukan dengan setia. Baik, mari kita akan mengakhiri pelajaran kita pada pagi ini. Kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih karena firman Tuhan sudah mengajarkan kepada kami, orang percaya Yesus perlu dibaptiskan, dan itu menjadi tanda penyatuan kami yang memiliki hak istimewa di mata Allah sebagai anak-anak Allah atau ahli waris yang kami terima di dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan pembaptisan juga menyatakan penyatuan di mata Tuhan tanpa memandang suku bangsa, status sosial ataupun jenis kelamin. Kami semua adalah orang yang percaya kepada Kristus, diikat di dalam kasih Tuhan, dinyatakan dalam pembaptisan sebagai bentuk lahiriah pernyataan iman kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu, dan hamba berdoa untuk setiap orang yang belajar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Tuhan berkati mereka, berikan sehat, dan biarlah mereka menikmati damai sejahtera Tuhan setiap hari. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.